Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi berjumpa di dalam ibadah kita secara online. Kita mengucap syukur buat anugerah Tuhan yang begitu luar biasa yang kita alami setiap hari sampai saat ini Bapak Ibu Saudara. Dan tidak terasa kita sudah ada di dalam bulan Mei dan kita ada di dalam minggu pertama bulan Mei. Kita mengucap syukur, sungguh anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu pada pagi hari ini mari kita siapkan hati kita. Mari kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Pada kesempatan ini kita berikan yang terbaik kepada Tuhan, memuliakan Dia karena Dia adalah Raja segala Raja. Sebelum kita memulai ibadah kita Bapak Ibu Saudara, mari kita persiapkan hati kita, mari kita berdoa. Haleluya. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas kami. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami seluruh jemaat Tuhan bersama-sama datang kepada Tuhan, kembali memuji dan memuliakan Tuhan di dalam ibadah kami. Tuhan, kami sungguh percaya dimanapun kami berada, hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Engkau Allah bersama-sama dengan kami, menjamah dan melawat setiap kami. Ketika kami memuji Tuhan, ketika kami memuliakan Tuhan, hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di ibadah kami pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau Allah melawat kami. Dan kami memulai dan menyerahkan seluruh ibadah kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersukacita bersama-sama. Kita adalah umat-umat pemenang yang sudah ditebus oleh Allah. Dan mari kita rayakan kemenangan ini bersama-sama. Mari kita nyanyikan pujian ini di hadapan Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya. Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Dia bangkit. Haleluya, Dia naik. Amin. Haleluya, Dia naik. Roh. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari katakan sekali lagi haleluya, haleluya.
kibarkanlah pancinya. Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita terus datang kepada Tuhan. Kita menyembah Dia Raja di atas segala raja. Bersyukur buat karya yang Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib. Dia telah bangkit dari antara orang mati. Dia memberikan kita pengharapan yang baru. Oleh sebab itu, mari kita tinggikan Dia, Raja di atas segala raja, yang akan naik ke surga dan memberikan rohnya kepada kita untuk memimpin dan menuntun kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Kami tinggikan Engkau ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api. Datanglah sekarang Tuhan, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Haleluya, Yesus Tuhan ditinggikan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa, urapi kami sekarang ini dengan api. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan
kuasa urapi kami Tuhan. Oh, kami sekarang ini dengan api, datanglah sekarang, oh datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api. Roh Kudus, ini hamba-Mu, Roh Kudus, ini hamba-Mu, Roh Kudus, ruhi Roh Kudus, ini hamba-Mu, Roh Kudus, ini hamba-Mu, Roh Kudus, penuhi kami Tuhan, ruhi hamba-Mu. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang berkuasa, Roh-Mu tercurah atas kami, penuhi kami. Kami rindu urapan dari kuasa-Mu Tuhan. Penuhilah hati kami, penuhilah hidup kami. Haleluya, haleluya. Kuasa-Mu mengalir atas kami, kuasa Roh-Mu bekerja atas kami. Haleluya, haleluya. Kami tinggikan Engkau Allah kami, Raja kami, agungkan Engkau-lah Tuhan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur anugerah-Mu besar bagi kami. Tercurah kuasa-Mu, mengalir kuasa-Mu atas kami. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus, kuasa-Mu mengalir atas kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh percaya kuasa-Mu yang akan terus menolong kami, Roh-Mu yang akan terus menyertai hidup kami, Roh-Mu yang akan terus berjalan bersama-sama dengan kami, memimpin, menuntun langkah-langkah kami ya Tuhan. Dan kiranya Roh-Mu yang akan terus mengalir atas kami ya Tuhan. Kami terus membuka hati kami, kami terus mempersiapkan hidup kami, hati kami Tuhan. Karena kami sungguh percaya Roh-Mu yang kudus yang akan menuntun kehidupan kami kepada jalan-jalan yang sesuai dengan firman-Mu, menguatkan kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka.
ku kan tenang bersamamu, Bapa mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, mengalir kuasa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Amin. Katakan lebih lagi, mengalir kuasa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, ku kan tenang bersamamu, ku kan tenang bersamamu. Ku kan tenang Tuhan, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Seperti pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu, kami akan tenang apabila kami bersama dengan Engkau. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau menyiapkan hati kami mau menyiapkan hidup kami untuk menerima setiap kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan pada kami saat pagi hari ini ya Bapa. Dan biarlah kiranya Roh Kudus yang akan menolong kami untuk kami boleh mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami lewat kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan Engkau Allah yang berkata-kata lewat hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sambut kebenaran firman-Mu dan dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan buat kasih setia Tuhan yang terus nyata dalam hidup kita. Puji Tuhan untuk sekali lagi mendengarkan firman Tuhan secara online. Dan saya tahu bahwa semua gereja sekarang beribadah secara normal, yaitu secara onsite. Tapi kita juga bersyukur bahwa salah satu berkat dari pandemi COVID-19 adalah bahwa kita ada kesempatan istimewa untuk mendengarkan firman Tuhan melalui aplikasi-aplikasi secara online. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum pandemi COVID-19 saya agak prihatin dengan terbatasnya khotbah-khotbah, ajaran-ajaran, kesaksian-kesaksian di dalam YouTube yang bisa ditonton di YouTube dalam bahasa Indonesia. Kalau bahan-bahan khotbah pengajaran dalam bahasa Inggris sangat banyak, ya, tetapi yang dalam bahasa Indonesia itu sangat kurang. Tapi puji Tuhan, oleh karena pandemi COVID-19 ada lockdown pada saat itu, kemudian akhirnya gereja dipaksa, ya, lembaga-lembaga rohani dipaksa untuk kemudian menghasilkan khotbah-khotbah yang bisa diposting di Facebook, YouTube, Instagram dan sebagainya. Jadi ada keuntungan juga. Saya tetap mendorong Bapak Ibu untuk hadirilah ibadah secara onsite. Mengapa? Karena ada sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan jika itu di online. Karena waktu kita berkumpul dalam satu ruangan, kita menyembah Tuhan bersama-sama, kita menaikkan doa bersama-sama, dan mendengarkan firman Tuhan langsung dari hamba Tuhan. Tapi jika ada halangan, mungkin Bapak Ibu kerja malam, atau mungkin ada sesuatu yang memaksa Bapak Ibu tidak beribadah, atau mungkin dalam keadaan yang kurang sakit, bersyukurlah bahwa Bapak Ibu bisa mengikuti ibadah online melalui YouTube atau melalui Facebook. Dan pada hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan tema Gembala Agung. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Alkitab ada beberapa istilah atau penyebutan yang disebutkan untuk menggambarkan hubungan antara Allah dan manusia. Beberapa contoh akan saya berikan di sini. Yang pertama, Allah adalah pencipta, kita manusia adalah ciptaannya. Allah adalah Bapa dan kita adalah anak. Dia adalah Tuhan dan kita adalah umatnya. Dia adalah suami
dan kita adalah istri. Dia adalah gembala dan kita adalah domba-dombanya. Nah, dalam istilah atau peran yang digambarkan dalam hubungan Allah dengan manusia itu terkandung beberapa makna. Yang pertama, di situ terkandung mengenai sifat dan hakikat Allah. Kalau dia adalah pencipta, maka sifatnya Allah dan hakikatnya bahwa dia adalah Allah yang berkuasa. Dia sanggup menciptakan. Dan kalau kita adalah ciptaannya, maka bagaimana kita melihat Allah, bagaimana kita berhubungan dengan Allah, bahwa kita adalah ciptaan dan dia pencipta. Jadi jika ada hal yang salah, ada hal yang mungkin agak masalah dalam diri kita, baik secara fisik, jiwani, dan rohani, maka kita bisa datang kepada Sang Pencipta. Bisa datang kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan, aku adalah ciptaanmu, ada yang salah nih dengan ciptaanmu. Ada sesuatu yang rusak dalam fisik saya, ada yang sakit nih. Saya datang kepada ciptaan. Sang Pencipta ini punya kemampuan untuk memulihkan. Sang Pencipta ini punya kemampuan untuk memperbaiki yang rusak. Nah, jadi sifat Allah dan hakikat Allah nyata di situ. Kemudian yang kedua juga sifat dan hakikat manusia. Sifat dan hakikat manusia. Kemudian yang ketiga, di dalamnya juga terkandung adalah apa yang Allah sanggup lakukan. Jadi contoh, kalau dia adalah Bapa dan kita adalah anak, maka kita bisa tahu di sini apa yang Allah sebagai Bapa bisa lakukan untuk kita anak-anaknya. Dan kemudian di dalam hal ini juga terkandung makna bagaimana tanggung jawab sebagai manusia. Supaya kita tetap dalam hubungan, tetap bisa disebut sebagai ciptaan Allah, sebagai anak Allah, sebagai umat Allah, sebagai domba Allah, maka ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan itu adalah Sang Gembala dan kita adalah domba-dombanya. Nah, saya ingin membaca beberapa ayat dan ayat-ayat ini adalah ayat dari Perjanjian Lama yang di mana Allah menempatkan sebagai gembala dan orang Israel itu adalah domba-dombanya. Saya akan membaca dalam Bilangan pasal 14 ayat 33. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan anak-anakmu akan mengembara sebagai penggembala di padang gurun 40 tahun lamanya, dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkai habis di padang gurun. Kemudian, Bilangan pasal 32 ayat 13. Sebab itu bangkitlah Tuhan, bangkitlah murka Tuhan kepada orang Israel, sehingga ia membuat mereka mengembara di padang gurun 40 tahun lamanya, sampai habis mati segenap angkatan yang telah berbuat jahat di mata Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ini adalah apa yang dicatat dalam Bilangan 14 dan 32 ini berbicara mengenai orang Israel. Dikatakan bahwa orang Israel ini akan mengembara sebagai penggembala di padang gurun selama 40 tahun untuk menanggung hukuman akibat ketidaksetiaan mereka. Nah, di sini dikatakan bahwa Tuhan mengatakan anak-anakmu, maksudnya orang Israel itu akan mengembara seperti pengembala. Sama seperti gembala yang dia harus berpindah-pindah tempat untuk memastikan ada rumput dan air yang cukup buat domba-dombanya, dan juga mencari tempat yang aman untuk serangan dari binatang-binatang buas, maka selalu berpindah-pindah. Dan waktu orang Israel berada di padang gurun, mereka harus mengalami berpindah dari satu tempat yang satu ke tempat yang satu. Dan sebenarnya waktu mereka ada di padang gurun selama 40 tahun, Allah itu sedang menggembalakan mereka. Allah sedang menggembalakan mereka, mendisiplin mereka, mendidik mereka. Allah sedang memakai gadanya untuk memukul orang Israel, mendisiplin mereka dengan berharap bahwa orang Israel akan bertobat. Tapi kenyataannya mereka tidak bertobat. Sampai kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu? Generasi pertama orang Israel yang keluar dari Mesir, semua mati di padang gurun kecuali yang bisa menginjak tanah perjanjian hanya Yosua dan Kaleb. Nah, kemudian dalam Mazmur pasal 78 ini juga menggambarkan mengenai Allah, gembala Israel. Ini berbicara mengenai waktu perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir. Saya akan bacakan Mazmur 78 ayat 52 sampai 55. Disuruhnya umatnya berangkat seperti domba-domba, dipimpinnya mereka seperti kawanan hewan di padang gurun. Dituntunnya mereka dengan tentram sehingga tidak gemetar, sedang musuh mereka dilingkupi laut. Dibawanya lah mereka ke tanahnya yang kudus, yakni pegunungan ini yang diperoleh dengan tangannya. Dihalaunya bangsa-bangsa dari depan mereka,
Dibagi-bagikannya kepada mereka tanah pusaka dengan tali pengukur, dan disuruhnya suku-suku Israel mendiami kemah-kemah mereka. Sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu, bagaimana Allah, Sang Gembala Agung, memimpin umatnya dalam perjalanan keluar dari Mesir ke tanah perjanjian. Nah, kemudian di dalam Yeremia dan Yehezkel juga dicatat mengenai janji pemulihan bangsa Israel dari pembuangan. Dan Allah menempatkan diri di sini sebagai Sang Gembala. Yehezkel 34 ayat 11-16. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari domba pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya dan di semua tempat kediaman orang tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sanalah tempat penggembalaan yang baik. Mereka akan berbaring dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku dan aku akan memberikan kepada mereka, membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Ini janji Tuhan kepada orang Israel yang ada dalam pembuangan. Kemudian dalam Yeremia 23 ayat 3-4. Aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai beraikan mereka. Aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi dalam perjanjian lama, Allah menempatkan diri juga sebagai gembala dan orang Israel adalah domba-dombanya. Nah, dalam perjanjian baru, Yesus menyebut dirinya Sang Gembala dan kita adalah domba-dombanya. Dan itu dicatat dalam Yohanes pasal 10 dan ada beberapa ayat yang akan saya baca. Ayat 3, untuk Dia penjaga membuka pintu dan domba-dombanya mendengarkan suaranya. Dan Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntun keluar. Kemudian, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, Ia berjalan di depan mereka dan domba-dombanya itu mengikuti Dia karena mereka mengenal suaranya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai beraikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Jadi dalam Yohanes pasal 10 ini, Yesus menempatkan diri sebagai Sang Gembala dan kita adalah dombanya. Dan sebagai Sang Gembala, ini yang dilakukan oleh Sang Gembala. Gembala, yaitu Tuhan Yesus Kristus, mengenal kita domba-dombanya. Sang Gembala memimpin kita domba-dombanya. Sang Gembala melindungi domba-dombanya. Sang Gembala melindungi kita. Dan Sang Gembala memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan menempatkan diri sebagai gembala. Dan betapa banyaknya berkat-berkat yang kita terima dari Sang Gembala Agung dan kita adalah domba. Nah, saya akan melanjutkan dengan memberikan gambaran apa yang digambarkan dalam Mazmur pasal 23 mengenai berkat yang diterima dari Sang Gembala Agung. Saya akan bacakan. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya.
Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi Bapak Ibu, Mazmur 23 ayat 1-6 saya akan memberikan 6 berkat yang kita bisa terima dari Sang Gembala Agung. Yang pertama adalah kita tidak akan kekurangan. Kemudian yang kedua, Ia menyegarkan jiwa kita. Yang ketiga, Ia menuntun kita di jalan yang benar. Yang keempat, sekalipun kita diizinkan berjalan melalui lembah kekelaman, Dia juga menyertai kita. Dan kelima, Ia menyediakan hidangan bagi kita di hadapan lawan kita. Dan kemudian kebajikan, kemurahan belaka akan mengikuti kita seumur hidup kita. Nah Bapak Ibu, mari kita melihat berkat yang pertama. Yang pertama adalah bahwa karena Tuhan adalah gembalaku, aku tak akan kekurangan. Mengapa? Aku tidak akan kekurangan. Karena Allah akan menyediakan keperluanku secara jasmani. Allah akan menyediakan keperluanku secara jasmani. Dan karena Sang Gembala Agung yang menyediakan keperluanku secara jasmani, maka aku tidak akan kekurangan. Pemazmur mengatakan bahwa Sang Gembala Agung ini membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Bagi domba, makanan utama domba adalah rumput. Dan itu adalah makanan. Dan Sang Gembala ini bukan hanya membawa dan menaruh sedikit rumput di keranjang, atau Sang Gembala ini bukan hanya datang membawa satu ikat rumput hijau dan memberi makan kepada domba. Dikatakan bahwa Sang Gembala Agung membawa kita sebagai dombanya dan membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Padang berbicara mengenai tempat yang sangat luas. Dan tempat yang luas itu dipenuhi dengan rumput hijau. Allah Sang Gembala Agung akan menyediakan kebutuhan kita dan Dia akan membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi keperluan kita untuk fisik kita, Allah menyediakan. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, yang berikut dikatakan bahwa Mazmur mengatakan di sini bahwa Sang Gembala Agung itu membimbing aku ke air yang tenang. Mengapa ke air yang tenang? Bapak Ibu Saudara sekalian, domba kalau kemudian dibawa ke air yang airnya mengalir dengan deras, domba itu bisa hanyut. Dan domba itu tidak akan bisa menikmati minum air dengan air mengalir sangat deras. Tapi Sang Gembala Agung itu membimbing ke air yang tenang supaya kita bisa minum. Kebutuhan domba juga adalah rumput dan air supaya bisa minum dengan tenang dan menikmati. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Yohanes 4 ayat 14, dalam percakapan Yesus dengan perempuan Samaria, Yesus mengatakan bahwa akulah air kehidupan. Yesus mengatakan kepada perempuan Samaria, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Allah akan menyediakan kebutuhan kita. Allah akan menyediakan minuman untuk kita. Kemudian dalam Wahyu 21 ayat 6, firman-Nya lagi kepadaku, semuanya ini telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Jadi kebutuhan yang pertama yang Tuhan siapkan bagi kita, hal yang pertama yang Allah, Sang Gembala Agung sediakan bagi kita adalah kebutuhan jasmani kita. Dan Dia akan membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Dia akan menyediakan makanan kita dan membimbing kita ke air yang tenang. Dia akan menyediakan apa yang akan kita minum. Kemudian yang berikut, kebutuhan jiwani. Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang tokoh yang menulis hierarki kebutuhan manusia itu mengatakan bahwa manusia itu punya banyak kebutuhan. Jadi kebutuhan jiwani, kebutuhan fisik dan sebagainya, kebutuhan bahkan pengakuan. Nah di sini Sang Gembala Agung dikatakan bahwa Dia mampu menyegarkan jiwaku. Dia menyegarkan jiwaku. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hidup di zaman yang sangat sulit, ya. Bapak Ibu, saya dalam doa dengan beberapa teman
kadang-kadang kami doa malam, dalam seminggu itu bisa 3 kali doa melalui Zoom. Dan kami datang dengan satu perasaan bahwa kok seperti kita hidup di dunia di mana kegelapan itu, serangan dari kuasa kegelapan itu kok makin terasa. Dan dampaknya itu begini, bahwa begitu banyak orang yang sekarang mengalami depresi, ya. Jadi seperti kayak serangan dari kuasa kegelapan itu begitu kuat dan membuat orang gampang depresi, gampang marah, dan bahkan juga Bapak Ibu Saudara sekalian, kemudian serangan-serangan kegelapan ini yang seperti membuat orang jadi tidak kuat dalam batinnya, tidak kuat secara emosi, kemudian menjadi stres, menjadi depresi, atau kemudian menjadi tawar hati, hamba-hamba Tuhan meninggalkan pelayanan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa? Karena jiwa yang lelah, jiwa yang capek. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini saya tahu, saya yakin, saat ini Bapak Ibu saya yakin bahwa kita semua merasakan krisis ekonomi, ya, krisis ekonomi. Jadi Batam pun sampai hari ini Bapak Ibu ekonominya belum pulih, dan ada banyak orang yang hidup susah bergumul dengan ekonomi. Dan bukan hanya itu, ada begitu banyak tantangan-tantangan. Kemajuan modern bukan membuat orang makin bahagia, tapi makin tingkat depresi orang itu makin tinggi. Mengapa orang depresi? Mengapa orang stres? Mengapa orang menjadi tawar? Mengapa orang gampang emosi? Karena jiwanya tidak segar. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mengundang Sang Gembala Agung, karena Sang Gembala Agung mampu menyegarkan jiwa kita. Yohanes pasal 14 ayat 26-27. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera Allah kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan ini tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yesus menjanjikan Roh Kudus. Yesus menjanjikan bahwa Sang Penghibur atau Parakletos, arti Parakletos adalah seorang yang berdiri di sisi kita untuk menopang kita, menghiburkan kita, dan menguatkan. Dan oleh karena kehadiran Sang Roh Kudus ini, kehadiran Sang Parakletos itu di sisi kita, maka Dia akan memberikan kepada kita damai sejahtera. Dan damai sejahtera yang diberikan itu tidak sama dengan damai yang diberikan oleh dunia ini. Ada banyak orang-orang masa kini berpikir bahwa akan mengalami pemulihan. Ya, kita tahu dengan istilah yang tren sekarang, healing. Orang healing apa-apa, mau jalan-jalan ke mall, mau healing. Mau pergi ke sini, healing. TikTokan, healing. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hal-hal yang seperti itu mungkin memang menyembuhkan jiwa kita, menyegarkan jiwa kita, tapi hanya temporal, hanya sementara. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Sang Gembala Agung ini berjanji bahwa Dia akan menyegarkan jiwa kita. Kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita, kehadiran Sang Gembala Agung dalam hidup kita akan menyegarkan jiwa kita, akan menyegarkan jiwa kita. Kemudian di dalam Efesus pasal 2 ayat 17, Ia datang dan memberikan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Kemudian dalam Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Sang Gembala Agung bisa menyegarkan jiwa kita. Bisa menyegarkan jiwa kita. Sehingga oleh karena kesegaran jiwa itu, kemudian kita tidak perlu mengalami yang namanya depresi, stres, atau mengalami dampak-dampak dari hal yang buruk oleh karena jiwa yang dalam keadaan sakit, jiwa yang dalam keadaan lelah. Mari kita mengundang Sang Gembala Agung untuk senantiasa datang menyegarkan jiwa kita. Dan Yesus sudah berjanji bahwa Roh Kudus, Sang Parakletos yang diutus, yang ada pada saat ini bersama-sama dengan kita, kehadirannya Sang Parakletos, kehadiran Roh Kudus dalam diri kita akan memberikan kita damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu tidak sama dengan apa yang bisa diberikan oleh dunia ini. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, yang ketiga, berkat apa yang diberikan oleh Sang Gembala Agung kepada kita? Yang ketiga adalah pimpinan. Di situ dikatakan bahwa Ia menuntun aku ke jalan yang benar.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau orang salah membuat keputusan dalam hidup, apakah berkaitan dengan pendidikan, keputusan pekerjaan, perilaku-perilaku yang dipilih, pasangan hidup akan bisa membawa ke jalan yang salah, jalan yang kacau, jalan hidup yang hancur. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita adalah manusia yang terbatas adanya. Kita tidak tahu hari esok. Ya. Kita bahkan tidak tahu 1 jam ke depan dalam hidup kita. Dan karena keterbatasan kita sebagai manusia yang kita tidak tahu apa-apa, kita tidak tahu dengan diri kita sendiri, kita tidak tahu dengan orang-orang di sekitar kita, kita tidak tahu dengan dunia di mana kita tinggal, kita tidak tahu apa-apa dalam diri, begitu terbatasnya kita, maka kita perlu Sang Gembala Agung. Dia Maha Kuasa, Dia Maha Tahu. Dia Maha Kuasa, Dia adalah Allah yang dahsyat. Dan kalau Sang Gembala Agung ini memimpin hidup kita, maka Dia akan menjadi penuntun, Dia akan menuntun kita di jalan yang benar. Jadi Bapak Ibu, supaya kita tidak salah dalam melakukan keputusan-keputusan apapun dalam hidup ini. Jangan salah dalam memutuskan keputusan apapun. Jangan salah dalam memilih perilaku dan memilih apapun yang Bapak Ibu lakukan. Itu bisa terjadi jika kita mengundang Sang Gembala Agung untuk menjadi pemimpin dalam hidup kita, agar Dia menuntun kita di jalan yang benar. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus, pimpinan kita. Yesus, Sang Gembala Agung, akan menuntun kita di jalan yang benar. Dia adalah jalan kehidupan. Dia adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Karena Dia adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan, maka hidup kita akan memiliki masa depan yang penuh harapan jika hidup kita dipimpin oleh Sang Gembala Agung. Saya akan membacakan beberapa ayat untuk menguatkan kita berkaitan dengan kehadiran Sang Gembala Agung untuk memimpin kita dan menuntun kita di jalan yang benar. Mazmur 37 ayat 23-24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, ia tidak akan sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Amsal 16 ayat 9 mengatakan, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Mazmur 31 ayat 14-15. Tetapi aku, kepadamu aku percaya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tanganmu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Kemudian, Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Hidup kita akan jalan lurus, kita akan berjalan di jalan yang benar jika firman Tuhan menjadi pelita dan terang bagi jalan kita. Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Dan ayat yang terakhir, Yesaya 48 ayat 17. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Mari mengizinkan Sang Gembala Agung untuk menjadi pemimpin kita, untuk menuntun kita di jalan yang benar. Bapak Ibu Saudara, saya ingin membaca satu ayat yang ayat firman Tuhan ini disampaikan kepada Yosua. Bagaimana hidup yang harus dipimpin oleh Allah dan firman-Nya. Dalam Yosua 1 ayat 5-8. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang akan kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kiri atau ke kanan supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung.
Jadi Tuhan adalah pimpinan kita, Sang Gembala Agung. Dia menuntun kita di jalan yang benar. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, berkat dari Sang Gembala Agung. Waktu kita berada di lembah kekelaman, Bapak Ibu saudara sekalian, hidup ini Tuhan tidak berjanji bahwa jalan hidup kita itu akan selalu berjalan bagus. Kadang-kadang Allah mengizinkan kita berada di puncak gunung. Kadang-kadang Allah juga mengizinkan kita melewati lembah kekelaman. Kadang-kadang kita mungkin seperti naik kapal yang tidak ada badai, tapi kadang-kadang kita seperti berada di tengah laut dengan kapal yang dihantam oleh badai. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam perjalanan hidup kita sebagai manusia berdosa di dunia yang berdosa ini, maka penderitaan adalah bagian dari kehidupan kita. Pergumulan adalah bagian dari perjalanan kehidupan kita sebagai manusia. Tetapi kehadiran Sang Gembala Agung, bahkan dia ada waktu kita diizinkan melewati lembah kekelaman. Kehadiran Sang Gembala ini, dia akan hadir dengan gada dan tongkatnya. Dan karena Sang Gembala ini hadir, dia ada menyertai aku. Dia ada bersama dengan aku di lembah kekelaman. Dan dia memegang gada dan tongkatnya. Maka kita sebagai domba tidak takut dan kita akan terhibur. Bapak Ibu, saya akan menunjukkan apa itu gada dan tongkat ya. Gada dan tongkat, dan Bapak Ibu di layar Bapak Ibu akan melihat apa itu gada dan apa itu tongkat. Gada itu seperti batang kayu yang lebih pendek. Kemudian tongkat itu dia lebih tinggi, kemudian ada lengkungan di ujungnya. Bapak Ibu lihat ya. Nah, Bapak Ibu dalam bukunya seorang penulis bernama Philip Keller, dalam bukunya A Shepherd Looks at Psalm 23, dia mencatat bahwa para gembala di zaman kuno membawa dua alat. Jadi para gembala di zaman kuno menurut Philip Keller membawa dua alat, yaitu gada dan tongkat. Tongkat adalah tongkat panjang yang digunakan untuk mengarahkan atau menarik domba yang tersesat. Karena ada panjang dan ada kait, seperti kait di ujungnya. Jadi itu tongkat. Jadi digunakan untuk mengarahkan, mungkin belok kiri, belok kanan, kemudian ada yang mulai menyimpang, mau jatuh ke jurang, kemudian sang gembala akan ulurkan tongkat dan menarik karena ada ada kait kayak bengkok di ujungnya yang bisa mengait domba. Kemudian gada adalah tongkat pendek yang kadang-kadang digunakan sebagai senjata untuk memukul binatang buas yang mungkin menyerang. Bisa juga digunakan sebagai alat untuk mencari parasit yang tertanam yang ada dalam bulu domba karena tebal sekali. Kemudian tongkat gada ini juga bisa dipakai untuk memukul domba yang agak bandel. Jadi gada dan tongkat menurut Philip Keller digunakan untuk disiplin dan penilaian, memperbaiki perilaku dan mendeteksi kondisi yang jika dibiarkan dapat mematikan. Nah, selanjutnya Philip Keller menjelaskan bahwa gada gembala adalah simbol kekuatan dan otoritas dan digunakan untuk mengendalikan, membela, melindungi, memeriksa, dan mendisiplin domba-dombanya. Tongkat gembala di sisi lain adalah simbol perhatian, kenyamanan, bimbingan, dan koreksi lembut dari sang gembala. Dalam Yesaya pasal 43 ayat 1-2 firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau dan aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkaulah kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita diizinkan melewati lembah kekelaman, siapa di antara Bapak Ibu yang mengatakan seumur hidupku aku belum pernah melewati lembah kekelaman? Bapak Ibu, kalau saya bisa menceritakan begitu banyak peristiwa-peristiwa yang seperti saya diizinkan Tuhan melewati lembah kekelaman dan bisa bertahan, bisa kuat di lembah kekelaman dan tidak menyerah di lembah kekelaman. Itu oleh karena kehadiran Sang Gembala Agung. Kehadiran Sang Gembala Agung. Karena Sang Gembala Agung bahkan di lembah kekelaman dia hadir. Dan kehadirannya itu dengan tongkat, kehadirannya itu dengan gada. Bahkan di dalam waktu kadang-kadang waktu kita berada di lembah kekelaman, Bapak Ibu Saudara sekalian,
Allah seringkali mengizinkan kita melalui lembah kekelaman. Mungkin kita pikir, apa salahku ya Tuhan? Kenapa aku harus menderita? Kenapa penderitaan ini menimpa kehidupanku? Mengapa ada bencana ini? Mengapa begini, mengapa begitu? Kita mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan di hadapan Tuhan. Dan kita menggambarkan diri kita seperti lembah kekelaman. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Sang Gembala ingat, Sang Gembala hadir. Mungkin kita diizinkan Tuhan melalui lembah kekelaman. Yang pertama adalah karena ada kesalahan yang kita lakukan. Sama seperti lembah kekelaman bagi bangsa Israel adalah padang gurun. Lembah kekelaman bagi bangsa Israel adalah waktu dibuang ke Asyur, dibuang ke Babilonia. Dan kadang-kadang Bapak Ibu mungkin kita diizinkan melalui lembah kekelaman karena kita seperti orang Israel yang ada hal yang kita lakukan yang memberontak kepada Allah, kita tidak setia kepada Allah, dan Allah harus mengizinkan kita harus masuk ke lembah kekelaman. Tapi ingat bahwa Allah tidak meninggalkan kita di situ. Dia Sang Gembala Agung, ada di lembah kekelaman, dan Dia memakai gadanya untuk mendisiplin kita. Sama seperti domba yang mungkin keras kepala harus dipukul kakinya. Dan Allah memukul kita dengan gada untuk mendisiplin kita. Mendisiplin kita untuk menegur kita. Dan dengan harapan kita bertobat dan kembali kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, siapa di dunia ini yang tidak pernah melakukan kesalahan? Kita semua manusia yang bisa melakukan kesalahan. Tapi puji Tuhan, Allah kita ada Allah yang penuh kasih karunia. Firman-Nya berkata, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan diputihkan seperti salju. Jika kamu mengaku dosa dengan mulutmu, maka Dia akan membenarkan engkau. Waktu kita mengakui dosa, maka kita akan mendapatkan pengampunan. Jadi kalau kita diizinkan melewati lembah kekelaman, oleh karena ketidaksetiaan kita, oleh karena pemberontakan kita kepada Tuhan, Bapak Ibu dengarkanlah, yang pertama, jangan takut. Dan kiranya kita terhibur oleh karena apa? Allah hadir. Sekalipun kita melakukan kesalahan, Allah tidak meninggalkan kita, Dia hadir. Tetapi berilah dirimu untuk ditegur oleh Allah. Berilah dirimu lembut ke hatimu untuk dihajar oleh Allah. Gadanya mendisiplin kita, gadanya memukul kita. Supaya hati kita yang keras, kekerasan hati kita, kemudian karena dipukul oleh Tuhan, kemudian kita hanya menyadari dan berbalik kepada Dia. Bapak Ibu, kadang-kadang Sang Gembala dalam kenyataan di Israel, bahwa kalau ada domba yang terlalu keras kepala, yang mungkin berulang kali lari dari kumpulan domba-domba, menyimpang ke tempat-tempat yang berbahaya, mungkin hampir jatuh ke jurang, yang tidak mengikuti aturan dari gembala. Kadang-kadang gembala itu harus mematahkan kakinya supaya dia tidak lagi jalan, dan Sang Gembala menggendong. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jika kita berada di lembah kekelaman pada saat ini dan gada Allah sedang memukul kita, jangan sedih, jangan takut. Terhiburlah, karena Allah, firman Tuhan mengatakan bahwa Allah menghajar orang yang dianggapnya sebagai anak. Allah menyesah orang yang dianggapnya sebagai anak. Karena Allah mengasihi kita, Allah ingin kita berbalik dari jalan kita yang jahat. Dan Allah mau menegur kita, kiranya hati kita lembut dan mengizinkan Allah membentuk kita. Nah, yang kedua, kalau kita berada di lembah kekelaman oleh karena sesuatu yang memang musibah terjadi. Tidak semua penderitaan terjadi karena ada dosa dalam hidup kita. Mungkin Tuhan sedang mengizinkan kita diuji sama seperti Ayub. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ingatlah bahwa sekalipun kita terpuruk berada di lembah kekelaman, tempat yang sangat sulit dan seperti semuanya gelap dan tidak ada pertolongan, ingat Sang Gembala Agung ada. Dia adalah Allah Immanuel. Dia berjanji menyertai kita sampai kesudahan alam. Dia ada di sana dan Sang Gembala ada di sana. Dia ada dengan tongkat. Dia akan mengulurkan tongkat ketika kita kemudian mungkin ada bahaya yang menantang. Kita mungkin mau salah mengambil jalan. Tongkatnya itu akan terulur untuk kembali menuntun kita di jalan yang benar. Gadanya itu akan memukul kita, akan mendisiplin kita jika kita salah. Dan gadanya juga akan memukul musuh-musuh, binatang-binatang buas yang mau menyerang domba. Allah Sang Gembala, Dia ada di lembah kekelaman bersama dengan kita. Dia mendisiplin kita, Dia melindungi kita, Dia menjaga kita, dan Dia menuntun kita. Jadi sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Dia menjadi penghiburan kita.
Kita tidak akan menjadi takut, kita akan terhibur oleh karena Gembala Agung ada bersama dengan kita di lembah kekelaman. Dan dia ada dengan gada dan tongkat. Gadanya memukul, mendisiplin kita. Gadanya juga melindungi kita dari serangan yang akan mematikan kita. Tongkatnya selalu akan ada untuk melindungi kita, menuntun kita di jalan yang benar. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Saya ingin membaca satu ayat lagi dalam 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 11. Ini adalah ringkasan dari Paulus mengenai penderitaannya. Dia mengatakan, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami. Dalam 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7, Petrus mengatakan, bergembiralah akan hal ini, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu adalah membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Puji Tuhan, Allah Sang Gembala Agung ada bersama dengan kita bahkan ketika kita melewati lembah kekelaman. Yang kelima, berkat dari Sang Gembala Agung. Yang kelima adalah penyediaan Allah yang melimpah di hadapan musuh. Bahkan waktu kita mungkin seperti terpojok oleh karena begitu banyak musuh, tidak ada orang-orang yang mendukung kita. Sang pemazmur di sini mengatakan bahwa Sang Gembala Agung itu menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Sang Gembala Agung ini akan menyediakan penyediaan yang melimpah bagiku, bahkan di hadapan musuhku. Sang Gembala Agung menyediakan hidangan bagiku. Kemudian Sang Gembala Agung akan mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Nah Bapak Ibu, ada 3 hal yang Sang Gembala Agung siapkan bagi kita dan penyediaannya ini melimpah. Sang Gembala mempunyai hidangan yang sudah tersaji, meja yang sudah disiapkan, cawan yang sudah diisi penuh, makanan yang memuaskan rasa lapar, dan minuman yang memuaskan rasa hausnya kita sebagai domba. Pemazmur mengatakan, engkau menyediakan hidangan bagiku. Jadi meja saji itu sudah ada. Semuanya sudah tersedia. Makanan yang melimpah disiapkan. Dan makanan itu disiapkan, meja panjang itu disiapkan di depan musuh-musuh kita. Dengan kata lain, musuh-musuh kita akan menyaksikan dengan matanya bagaimana kita diberkati oleh Tuhan. Bagaimana Allah memberkati kita. Kemudian Sang Gembala menyediakannya dengan melimpah. Di sini dia mengatakan pialaku penuh melimpah. Bahwa apa yang disediakan oleh Allah itu cukup bagiku dan juga cukup bagi teman-temanku, cukup bagi orang-orang yang ada di sekitarku. Dan yang ketiga, bagaimana penyediaan dari Allah, Sang Gembala Agung yang melimpah. Sang Gembala Agung juga mengurapi untuk satu tugas dan jabatan dalam kerajaannya. Pemazmur mengatakan bahwa ia mengurapi kepalaku dengan minyak. Dalam perjanjian lama Bapak Ibu, ketika seorang diurapi dengan minyak, pengurapan itu selalu dengan minyak. Biasanya pengurapan dengan minyak itu adalah orang tersebut disahkan, ditabiskan, diangkat untuk melakukan satu tugas khusus yang Allah perintahkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kehadiran Sang Gembala Agung dalam hidup kita akan memberikan juga kesempatan kepada Bapak Ibu bahwa engkau juga bisa diberikan satu jabatan. Saya yakin Bapak Ibu kehadiran Sang Gembala Agung dalam hidup kita akan memberkati kita juga dengan karunia-karunia rohani, dengan berkat-berkat rohani, dengan kemampuan-kemampuan melayani. Kalau Bapak Ibu sekarang sebagai hamba Tuhan, kita bisa melayani oleh karena Allah yang mengurapi, Allah yang memilih kita. Bapak Ibu yang ada di dunia bisnis, Allah menaruh Bapak Ibu di situ, mengurapi Bapak Ibu di situ, memilih di situ untuk menjadi berkat. Bapak Ibu yang ada di pemerintahan, Allah telah mengurapi engkau. Urapan Allah ada di situ supaya engkau menjadi terang, membawa suara kenabian ke tengah-tengah pemerintahan. Kalau Bapak Ibu sebagai jemaat,
Allah telah mengurapi engkau dengan urapan itu untuk menjadi pemberita Injil, menjadi saksi Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan membaca dalam Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus. Kemudian di dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai 26. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Allah Sang Gembala Agung menyediakan penyediaan yang melimpah bagi kita. Kemudian yang keenam, yang terakhir, penyediaan atau berkat daripada Sang Gembala Agung. Yang keempat, yang keenam adalah jaminan kekal Sang Gembala. Dalam kata ini bahwa kebajikan, kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku. Jika Dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, adalah Gembala Agung dan aku adalah dombanya, maka kebajikan dan kemurahan belaka itu akan mengikuti aku seumur hidupku. Dalam bahasa aslinya kebajikan itu tov, yang artinya kesejahteraan, kekayaan, dan kebahagiaan. Dan kemudian kemurahan, dari bahasa asli hesed, artinya kebaikan, kasih, dan kesetiaan akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan kalau saya membaca Mazmur 23 ayat 6 ini, dalam bahasa aslinya bahwa tov atau kesejahteraan, kekayaan, dan kebahagiaan, dan hesed, kasih, kebaikan, dan kesetiaan akan mengejar-ngejar aku, dan mengikuti aku seumur hidupku. Haleluya, amin Bapak Ibu. Mari imani ini. Mari imani berkat Allah ini. Bahwa kehadiran Sang Gembala Agung dalam hidupku akan menjadikan aku sebagai dombanya. Akan memiliki kesejahteraan, kekayaan, kebahagiaan, kasih, kebaikan, kesetiaan. Itu akan mengejar-ngejar aku dan mengikuti aku seumur hidupku. Mari kita, Allah yang berjanji seperti ini Bapak Ibu, mari kita mempercayai firman-Nya, dan dengan iman menerima berkat dari Sang Gembala Agung ini setiap hari dalam kehidupan kita. Luar biasa Bapak Ibu, saya diberkati sekali dengan firman Tuhan waktu menyiapkan ini. Bahwa sungguh begitu banyaknya berkat Allah yang kita bisa terima dalam hubungan kita dengan Dia sebagai Sang Gembala Agung. Kita tidak akan kekurangan. Kebutuhan jasmani terpenuhi. Dia akan menyegarkan jiwa kita, kebutuhan jiwani kita. Dia akan selalu segarkan. Kita tidak akan mengalami jiwa yang sakit, jiwa yang letih. Tetapi jiwa kita akan selalu disegarkan setiap hari. Dia akan menjadi pemimpin. Dia akan menuntun kita di jalan yang benar. Dan waktu kita berada di lembah kekelaman, kita tidak takut. Kita malah terhibur. Karena apa? Sang Gembala hadir. Dan dia hadir dengan gada dan tongkat. Bicara mengenai disiplin, perlindungan, dan pemeliharaan. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kelima adalah bahwa Allah, Sang Gembala Agung, akan menyediakan penyediaan bagi kita yang melimpah dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dan yang terakhir, bahwa sungguh kesejahteraan, kekayaan, kebaikan, kasih, kesetiaan akan mengejar-ngejar kita, mengikuti kita seumur hidup kita. Amin. Mari imani, percayai Sang Gembala Agung dan janji-janji berkat yang disediakan oleh Sang Gembala Agung bagi kita. Dan mari kita terima dengan iman. Tetapi mari kita juga menjaga hidup supaya kita tetap dalam hubungan yang erat dengan Allah. Kita menjadi layak menjadi domba-dombanya. Kita mendengarkan suaranya dan menaati Dia. Maka berkat dari Sang Gembala Agung menjadi milik kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Terima kasih buat janji-Mu. Engkau adalah Gembala Agung dan kami adalah domba-domba. Sebagai domba kami terbatas. Kami makhluk yang lemah, kami banyak kekurangan, kami terbatas dalam banyak hal.
Tetapi kami tidak hidup sendirian. Kami terhubung dengan Gembala Agung. Gembala Agung yang maha kuasa. Gembala Agung yang maha tahu. Gembala Agung yang sanggup melakukan segala perkara. Engkau berjanji bahwa Engkau akan menyediakan kebutuhan kami secara jasmani sehingga kami tidak akan kekurangan. Engkau akan menyegarkan jiwa kami. Engkau akan menuntun hidup kami supaya kami tidak memilih jalan yang salah. Dan Tuhan, begitu banyak berkat-berkat yang Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dan dengan iman Bapa, pegang tangan kami. Kami hidup di dunia yang lebih sulit sekarang. Begitu banyak pergumulan, kami bergumul secara fisik, kami bergumul dalam ekonomi, kami bergumul dalam pendidikan, kami bergumul di pekerjaan. Begitu banyak pergumulan. Dan tanpa Engkau, Sang Gembala Agung hadir dalam hidup kami, maka kami tidak akan kuat, kami akan tersesat, kami akan terhilang. Oleh sebab itu, pegang tangan kami. Kami ingin Engkau berjalan di depan kami Tuhan. Dan kami mengikuti Engkau. Engkau berjalan di depan kami, Engkau ada di belakang kami, Engkau Allah yang maha hadir. Engkau mengelilingi kami ya Tuhan. Sehingga kami terus berjalan dalam jalan-jalan-Mu. Dan dengan iman kami akan menerima janji berkat dari Sang Gembala Agung. Terima kasih Tuhan. Bapa Surgawi saat ini berdoa bagi seluruh umat-Mu. Apapun masalah yang mereka hadapi. Kalau mereka kekurangan, sedang bergumul secara ekonomi. Ada kebutuhan secara jasmani. Ada kebutuhan secara jiwani. Mereka mungkin sedang berada dalam lembah kekelaman. Mereka perlu pimpinan. Tuhan, mereka perlu apapun menjadi keperluan mereka. Kiranya Engkau hadir dalam hidup mereka. Kiranya janji-janji-Mu, berkat-Mu sebagai Sang Gembala Agung akan mereka nikmati sebagai domba-domba. Tuhan, kami terima dengan iman. Kami terima dengan iman berkat-berkat dan janji-janji yang Kau janjikan bagi kami sebagai domba-domba-Mu. Engkau adalah gembala kami. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan, saya berdoa kiranya Engkau memberkati seluruh umat-Mu. Dan pada saat ini Bapa, saya berdoa kiranya berkat dari Allah Bapa dicurahkan ke atas keluarga kami, kepada teman-teman kami, dicurahkan di atas kota kami, di atas negara kami, dicurahkan di atas pemerintah kami. Tuhan, berkat-Mu tercurah di atas kami Tuhan. Dan kiranya kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus memelihara kami senantiasa. Dan penyertaan dari Roh Kudus, Roh yang maha hadir menyertai kami sekalian hari ini dan sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur buat firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita telah selesai. Oleh sebab itu mari kita naikkan pujian kita kepada Allah kita. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang layak hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak diagungkan. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.